Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Pagi ini hari Selasa 23 Februari 2021, kita akan membahas tentang materi PPKN yang baru. Sebenarnya materi ini bukan baru pertama kali dibahas. Di semester pertama kalian sudah pernah membahas tentang materi persatuan dan kesatuan. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali, memperdalam kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari di semester pertama. Bu Novi mulai dengan pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Nah, berarti apa itu arti persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan memiliki arti atau memiliki makna bersatunya beraneka ragam. Di sini Bu Novi hanya menyebutkan suku bangsa, tapi sebenarnya tidak hanya suku bangsa, tapi bersatunya beraneka ragam budaya, suku bangsa, agama menjadi satu yang utuh dan serasi. Nah, kata kuncinya sudah Bu Novi cetak tebal, di mana intinya adalah ada yang beraneka ragam, kemudian bersatu menjadi satu yang utuh dan serasi. Itu tadi pengertian persatuan dan kesatuan. Nah, berikutnya, bangsa kita, bangsa Indonesia itu mempunyai semboyan, di mana semboyan itu yang menjadikan kita pegangan dalam mempertahankan salah satu cara untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Apa itu semboyannya? Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bu Novi yakin kalian sudah sering mendengar semboyan ini. Artinya apa? Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalau Bu Novi mau mengartikan lebih lengkap adalah berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda budaya, agama, ras, dan lain sebagainya, bahasa daerah, tetapi tetap satu jua, satu bangsa Indonesia, satu negara Indonesia. Nah, maka disingkat menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu tadi semboyan dari bangsa kita, di mana dari semboyannya saja kita bisa tahu bahwa Indonesia itu terbentuk negaranya karena memang di dalamnya terdapat sikap persatuan dan kesatuan. Nah, apa saja contoh kegiatan yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah Festival Budaya Nusantara. Dengan diselenggarakan Festival Budaya Nusantara, maka masyarakat itu menjadi mengenal bahwa budaya yang ada di Indonesia itu tidak hanya budaya yang ada di sekitar kita, tapi beraneka ragam yang mungkin ketika diadakan festival itu baru pertama kali dilihat. Yang kedua adalah membersihkan lingkungan bersama. Dengan kegiatan ini menjadikan masyarakat itu menjadi sadar bahwa kebersihan lingkungan itu menjadi tanggung jawab bersama. Begitu pula dengan menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan bersama bukan berarti satu dusun itu menjaga keamanan setiap hari bersama-sama setiap malam gitu, tidak. Bisa dilakukan dengan jadwal. Penjadwalan di mana setiap anggota masyarakat atau setiap kepala keluarga mendapat giliran yang sama dengan kepala keluarga yang lain. Yang keempat adalah menghormati orang yang berbeda agama. Di sini Bu Novi hanya menyebutkan agama, padahal seharusnya kalau kegiatan itu tidak hanya menghormati orang yang berbeda agama, bisa jadi menghormati orang yang berbeda suku, menghormati orang yang berbeda daerah, menghormati orang yang berbeda adat, menghormati orang yang berbeda kebudayaan, dan seterusnya. Jadi ini hanya contoh yang pernah disebutkan, masih banyak yang lain. Yang berikutnya adalah menjalankan piket kelas. Dengan diselenggarakannya piket kelas itu tidak hanya sekedar kalian disuruh membersihkan kelas, tetapi ada
nilai sikap yang terkandung di dalamnya. Salah satunya agar kalian itu bisa bersatu bersama dengan teman-teman sekelompok dalam piket kelasmu, sehingga dapat berbagi tugas. Jadi antara satu siswa dengan yang lain itu mengerjakan, bisa jadi tugasnya itu tidak sama, tetapi tetap mempunyai porsi tugas yang sama. Yang berikutnya adalah menaati peraturan sekolah. Dengan menaati peraturan sekolah, kalian itu menjadi tidak saling iri antara satu anak dengan yang lain. Sehingga persatuan dan kesatuan itu lebih mudah diwujudkan. Yang berikutnya membantu orang yang kesulitan. Di sini Bu Novi menuliskan kesulitan. Kesulitan itu ada berbagai macam. Contoh membantu orang yang jatuh, membantu orang yang terkena bencana, membantu orang yang sakit, dan seterusnya. Kesulitan di sini mengandung arti banyak. Yang berikutnya berteman dengan siapa saja. Artinya atau kalimat yang lain adalah tidak membeda-bedakan teman. Itu sama artinya. Siapa saja dalam arti adalah teman yang memang membawa dampak positif bagi diri kita. Tetapi kalau teman yang membawa dampak kurang bagus untuk kita, ya lebih baik kita jaga jarak. Nah, membawa dampak positif dan negatif itu bukan dilihat dari fisiknya, tetapi dari perilaku yang dia tunjukkan. Yang berikutnya adalah memberi kesempatan orang lain dalam beribadah. Sebenarnya tidak hanya beribadah saja, tapi memberi kesempatan orang lain untuk melakukan hal yang mau dia lakukan. Contohnya ini beribadah. Contoh lain misalnya memberi kesempatan orang lain untuk berbicara, memberi kesempatan orang lain untuk bepergian, memberi kesempatan orang lain untuk berjalan duluan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya menghormati pendapat orang lain. Ini terutama dilakukan ketika memang terjadi sebuah diskusi. Kemudian di dalam diskusi itu ada pendapat-pendapat yang disampaikan termasuk orang selain diri kalian. Nah, maka kalau kita mau membina persatuan dan kesatuan, kita harus menghargai siapapun yang mengeluarkan pendapat itu dan apapun pendapatnya. Menghormati itu tidak harus menerima. Menerima atau tidak menerima pun kita harus tetap menghormati pendapat orang tersebut, tidak mencela, tidak mengejek. Yang berikutnya adalah tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan ini berlaku bagi siapa saja. Contoh misalnya kalian sedang diajak bicara oleh orang tua kalian. Nah, sikap yang baik adalah kalian memperhatikan, tidak disambi dengan pekerjaan atau kegiatan yang lain. Contoh yang lain misalnya ketika kalian mengikuti pertemuan virtual. Ketika memang Bu Novi sedang bicara atau teman kalian sedang bicara, maka kalian dengarkan dulu penjelasannya. Kemudian kalau memang kalian ingin berbicara, pakailah etika yang benar ketika kalian mau berbicara. Jangan sembarang menyalahkan, memotong, atau tidak mengindahkan pembicaraan orang. Itu tadi beberapa contoh kegiatan yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa toh persatuan dan kesatuan itu harus kita pupuk, harus kita upayakan dalam kehidupan kita? Karena persatuan dan kesatuan itu membawa beberapa manfaat. Yang pertama adalah menciptakan suasana aman dan damai. Damai, tentram ya, sama. Aman, damai, dan tentram itu kalau kita itu rukun dengan orang lain, kalau kita itu menghormati, menghargai, mempunyai sikap toleransi terhadap orang lain, maka kita itu dalam menjalani kehidupan akan merasa aman karena tidak merasa terancam oleh orang lain, damai karena bisa rukun dengan orang lain, dan tentram karena kita merasa orang lain itu adalah keluarga kita. Yang berikutnya yang cakupannya lebih luas, dengan adanya persatuan dan kesatuan, keutuhan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terjaga. Kita tahu kita sadar bahwa keutuhan negara kita itu bisa terjaga jika kita upayakan. Jadi meskipun kita sudah merdeka, tapi bukan berarti kita itu terbebas dari ancaman. Kita itu masih rawan terhadap perpecahan jika persatuan dan kesatuan ini tidak kita pegang teguh dan kita upayakan bersama.
Yang berikutnya adalah memperkuat ketahanan nasional. Dengan negara kita utuh, negara kita aman, maka ketahanan nasional kita itu menjadi lebih kuat, terutama dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang berikutnya adalah mempermudah pencapaian tujuan nasional. Bu Novi sampaikan lagi bahwa tujuan nasional negara kita itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea atau paragraf keempat. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf atau alinea keempat itu dijelaskan tujuan nasional itu ada 4. Tujuan nasional, cita-cita atau tujuan nasional itu ada 4. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalau kalian ingin melihat lebih jelas, kalian bisa mencari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan membaca bagian atau paragraf keempat. Nah, itu tadi manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, apakah persatuan dan kesatuan itu membawa dampak? Tentu membawa dampak. Dampak yang dirasakan yang paling utama itu bagi diri kita sendiri. Yang kedua bagi masyarakat di sekitar kita. Dan yang lebih luas lagi adalah bagi bangsa dan negara kita. Nah, Bu Novi akan memberikan beberapa contoh dampak persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri dan masyarakat. Untuk bangsa dan negara ini sebenarnya hampir sama dengan dampak bagi masyarakat, hanya cakupannya memang lebih luas. Karena kalau masyarakat itu adalah orang di sekitar kita saja, tapi kalau bangsa negara itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, dampak bagi diri sendiri yang pertama adalah timbulnya sikap tenggang rasa, di mana kita itu jadi mempunyai rasa toleransi pada orang lain. Ketika ada perbedaan, kita tidak mudah mengejek, tidak mudah mengolok-olok, tapi kita justru menghargai dan menerima perbedaan itu menjadi kekayaan bangsa kita. Yang kedua adalah mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan. Senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa. Sehingga dengan adanya rasa ini akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu dulu pernah menjadi bangsa terjajah. Sehingga dengan perasaan ini membuat kita memacu diri untuk bersatu dengan orang lain sebangsa setanah air agar kejadian yang sama itu tidak terulang, baik dalam bentuk yang sama maupun terjajah dalam bentuk yang lain. Yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan umum. Dengan mengutamakan kepentingan umum, kita tidak akan menjadi pribadi yang egois. Egois itu mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok kita, tetapi kita lebih mengutamakan kepentingan umum. Dampak bagi masyarakat, yang pertama adalah kehidupan menjadi aman, tentram, damai tadi sudah. Apalagi jika semua orang itu sudah mengupayakan terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah hilangnya konflik. Kita tahu bahwa yang menyebabkan perpecahan sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kelompok itu adalah karena adanya konflik. Nah, dengan kesadaran bahwa kita perlu menjaga, mewujudkan persatuan dan kesatuan, kita sama artinya dengan menghilangkan konflik. Bukan berarti tidak akan terjadi konflik sama sekali. Tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan konflik itu dengan kekeluargaan. Yang terakhir adalah tumbuh sikap saling menghormati, bekerja sama dan gotong royong dalam masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Berikut maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tugas kalian hari ini adalah yang pertama adalah
Nanti kalian tulis dulu semua soal yang Bu Novi tayangkan. Setelah kalian tulis semua soalnya, kalian kerjakan. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah, sudahkah lingkungan kalian itu berarti tidak hanya keluarga, tapi lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian, berusaha mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada dua jawaban, ya atau tidak. Jika sudah atau jika ya, berarti sudah mengupayakan untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan. Tuliskan beberapa kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekitar kalian untuk mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan di lingkunganmu. Jadi kegiatan apa yang sudah dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggalmu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan? Jika jawabannya sudah atau ya. Tetapi jika jawabannya tidak, jelaskan alasannya mengapa belum melakukan kegiatan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan itu. Nah, untuk pertanyaan yang di bawah ini sifatnya adalah pilihan. Jadi kalau tindak lanjut dari jawaban pertanyaan nomor 1. Jadi kalau pertanyaan nomor 1 ini adalah jawabannya ya atau sudah, berarti kalian hanya menjawab yang ini. Menuliskan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Tapi jika jawabannya tidak atau belum, maka kalian hanya menjawab bagian bawah ini. Alasannya apa, mengapa belum atau tidak dilakukan. Pertanyaan berikutnya yang harus kalian jawab semuanya. Kalau ini semuanya, baik yang menjawab tidak ataupun yang menjawab ya. Pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan tantangan atau hambatan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkunganmu. Jadi ketika mau mewujudkan atau menerapkan persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggalmu, itu pasti ada tantangan atau ada hambatannya. Nah, tantangan atau hambatannya itu apa saja kalian jelaskan. Nah, menurut kalian, bagaimana cara mengatasi tantangan atau hambatan itu? Menurut kalian, misalnya tantangannya adalah rasa malas, misalnya. Malas untuk berkumpul dengan orang lain, misalnya. Jangan menuliskan itu. Kemudian cara mengatasinya adalah misalnya dengan memotivasi diri atau dengan bertanya dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, bagaimana caranya agar diri itu lebih termotivasi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal ini, dan seterusnya. Nah, jawaban pertanyaan ini kalian kumpulkan kepada Bu Novi paling lambat hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Oke, demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi PPKN. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi anak-anak.